Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat siang, selamat sore, bahkan juga saya ucapkan selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kalau dia naik, dia akan kembali menjemput kita. Pasti sukacita yang besar. Dia menjemput kita yang setia kepada dia, yang percaya dan mengandalkan dia. Maka kita akan masuk dalam kerajaan surga yang mulia. Puji Tuhan, kita akan belajar sedikit firman Tuhan. Tuhan Yesus baik. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-28, bagaimana ada amanat agung. Jadi kita bukan hanya meminta doa untuk keperluan kita, tetapi juga kita meminta doa untuk Tuhan jadikan kita seperti yang Tuhan mau. Karena belum tentu saudara, ketika kita memikirkan pergumulan kita lupa bahwa tugas kita apa. Padahal Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Tuhan pasti akan melakukan yang terbaik dalam hidup kita, kalau kita menjalankan perintah Tuhan. Salah satunya yaitu apa? Kita lihat yuk. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-28, mulai ayat yang ke-17. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Puji Tuhan. Pada waktu Yesus akan naik ke sorga, seperti yang kita rayakan hari ini, Yesus memanggil murid-muridnya untuk berkumpul di suatu bukit. Ya, mereka berangkat dan kemudian bertemu di sana dengan Yesus. Ada yang ragu-ragu, tetapi semua keraguan ditutupi dengan perkataan Yesus yang luar biasa di ayat yang ke-18. "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga, di bumi." Tidak ada yang lain lagi yang bisa menandingi Tuhan Yesus. Ya, pesan ini mengingatkan kita bahwa kita percaya dan kita mengandalkan Yesus yang memiliki kuasa di sorga dan di bumi. Kuasa. Kalau orang punya kuasa pasti apa saudara? Pasti perkataannya, firmannya, apa yang keluar dari mulutnya harus dilakukan. Dan bukankah Yesus kita luar biasa? Kalau dia berkata sembuh, sembuh. Dia berkata bangkit, bangkit. Itu pengalaman Yesus di dunia ini. Dan ketika dia telah berhasil taat sampai mati di kayu salib, inilah kalimat yang keluar ketika dia akan berangkat ke sorga. Terangkat ke sorga. Dia akan kembali kepada Bapa. Dia katakan, segala kuasa sudah diberikan padamu. Saudara percaya bahwa kuasa itu juga akan kita miliki kalau kita mau melakukan yang ini. "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Artinya bukan hanya kepada murid-murid yang saat itu, yang sekarang sudah bergenerasi keberapa dari awal Masehi. Sekarang waktu kita mau jadi murid Yesus, kita mau memberitakan firman Tuhan, kita mau memberitakan kebaikan Tuhan lewat karakter Kristus dalam hidup kita, di tempat pekerjaan kita, di manapun kita pergi, ya, supaya kita bisa membawa nama Yesus dan orang itu mengalami kuasa yang dari Tuhan juga, kuasa yang mereka inginkan, kuasa yang mereka butuhkan dalam hidup mereka sehari-hari. Ya, kita harus ajarkan mereka apa yang Tuhan perintahkan. Ketika kita jadi murid, jadilah murid yang baik. Dan kita punya tugas, kita juga memuridkan orang lain. Kita membawa keluarga kita kepada Tuhan. Kita membawa tetangga-tetangga kita, orang-orang yang kita kenal, kita bawa pada Tuhan. Pertama kita doakan. Karena ketika engkau tanpa doa langsung buta-buta juga, ya sulit. Kemudian engkau juga ketika tidak tahu baca firman, tidak persiapkan diri untuk membaca firman bahwa
memang benar kuasa di surga dan di bumi diberikan pada Tuhan? Enggak tahu. Nah itu harus belajar baca firman, harus punya firman untuk bisa kita bagikan kepada orang lain. Dan Tuhan katakan apa? Aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Tuhan kita hidup, saudara. Tuhan yang bilang sampai akhir zaman, berarti sampai sekarang dia ada. Ini belum akhir zaman, masih penghujung akhir zaman. Sampai akhirnya zaman ini, Yesus sertai kita. Dia Allah yang hidup, makanya dia tidak pernah mati. Yang kita sembah ada di surga. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Karena dia mau membela kita selalu. Dia mau kita bersama dengan dia. Kita suatu waktu kan dijemput, kita akan bersama dengan dia. Jadi kalau saya mau mengatakan bahwa begitu luar biasa arti, makna kenaikan Yesus, ya. Karena kalau tidak demikian, kita tidak punya kuasa itu, ya. Kita tidak punya kuasa itu. Karena ketika Yesus katakan di dalam Markus 16 ayat 15 juga, pada pandangan seorang Markus, tadi pandangan seorang Matius, sekarang seorang Markus. Lalu ia berkata kepada mereka, ayat 15, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala bangsa. Siapa yang percaya, dibaptis, diselamatkan. Tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi gak bahaya kalau tidak percaya pada Yesus. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya, yaitu orang yang memberitakan firman dengan percaya, orang yang menerima firman dengan percaya juga akan mendapatkan tanda-tanda. Apa? Ayat 17, Markus 16 ayat 17. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Dan lain-lain banyak mujizat yang Tuhan akan adakan. Nggak bisa disebutkan di sini satu persatu, karena kita sudah mengalaminya juga. Kami pun mengalami. Sudah tahun ke 2021 kami mengalami juga yang Tuhan katakan ini. Bukan hanya pada murid dan jadi rasul, bukan, tapi kita juga murid-murid Yesus. Nah, kalau demikian, mana kuasa yang ada daripadamu? Kuasamu dipakai enggak? Kuasa yang mana? Ya kuasa dari Tuhan. Roh dalam kita lebih besar. Kita pakai kuasa itu untuk memberitakan Injil. Kita mengatakan dalam nama Yesus, Yesus tolong, Yesus, Yesus. Itulah engkau akan meninggikan nama yang besar. Dan Yesus sekarang di mana? Orang bertanya, Yesus di mana? Di dalam Markus pasal 16 ayat 19, setelah Yesus bilang, ini begini, kamu akan punya kuasa, begini-begini, tanda-tanda menyertai orang percaya. Ayat 19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian, terangkatlah ia ke sorga. Ia duduk di sebelah kanan Allah. Dia menjadi pembela buat kita. Percayalah bahwa sekarang dia melihat kita. Ada roh yang dikirim pada kita. Makanya kita mulai dari nanti malam sampai 10 hari ke depan ini ada doa kepenuhan Roh Kudus, disegarkan kembali oleh Roh Kudus. Nah, kita perlu itu. Punya kuasa. Minta lagi kuasa itu. Mungkin melempem karena kita menghabiskan waktu dengan hal-hal yang percuma. Kita mulai jauh dari Tuhan. Kita mulai merasa gersang hidup ini. Kering. Nah, kita perlu disegarkan. Dialiri oleh firman Tuhan dan Roh Kudus. Roh Kudus yang ada di dunia ini menuntun kita, memberikan sukacita, menuntun pada kebenaran, pada karakter-karakter yang baik. Dan sebab itu perintah Tuhan, kalau kita jadi murid, minta hikmat untuk jadi murid yang cemerlang, untuk memberitakan firman dengan cara yang cemerlang, hikmat daripada Tuhan. Lewat sosmed, ini pun saya dapatkan dengan cara dari Tuhan. Setelah kami berdoa 10 tahun, tahun ke-11, mulai bulan Maret tahun ini, kami memasuki tahun ke-11. Nanti genap bulan Februari tahun depan, genap 11 tahun kan. Nah, waktunya Tuhan katakan sekarang cara kau memuridkan orang dengan apa? Ajak orang berdoa. Mungkin awal-awalnya orang gak mau, ngapain sih? Maunya nonton yang praise and worship, yang apalagi ada artis-artis. Kalau ini ngapain? Loh, kalau keadaan dengan pelayanan kami, engkau diajak untuk terlibat dalam doa, bukan nonton.
Engkau ikut nyanyi, engkau menyembah, engkau buka hati. Lebih indah kan? Dan engkau belajar doa, menyembah Tuhan, mendoakan orang lain, bersyafaat buat orang lain. Diajak doa keliling, mendoakan tempat di mana kita pergi dan kita berada. Jadi jangan pernah engkau menyepelekan doa itu, karena di sorga nanti bukan engkau nonton-nonton, engkau harus ikut serta menjadi penyembah yang benar. Haleluya, disegarkan oleh Roh Kudus. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita.